Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita kembali lagi. Sebelumnya kita sudah membahas di bagian pertama bagaimana teori dan juga bagaimana prevalensi dan bagaimana metodologi dari penelitian yang kami lakukan dan juga latar belakangnya. Dan pada bagian kedua ini kita akan membahas hasil dari penelitian kami. Ini merupakan bagian yang cukup menarik karena ada beberapa temuan-temuan yang mungkin related dan juga hasil-hasil yang bisa menjadi dasar dalam menyusun berbagai program. Baik, langsung saja kita lihat hasil penelitiannya. Di sini yang pertama adalah data karakteristik. Kita ketahui bahwa hampir seluruh responden ini berusia 73,9% itu berada pada usia 16 sampai 18 tahun. Sedangkan ada beberapa yang berusia 15 tahun. Kemudian kita lihat karakteristik orang tua. Di sini kita cuma mengambil pekerjaan dan juga pendidikan, khususnya pendidikan ayah dan ibu. Mayoritas di sini dia lulus SMA atau sederajat, sedangkan untuk pekerjaan mayoritas bekerja sebagai karyawan swasta. Nah, itu yang banyak ditemukan di siswa SMK. Jadi karakteristiknya sendiri ini bisa dibilang menengah ke atas lah orang-orang yang bersekolah di sini. Tingkat ekonominya cukup bisa dibilang cukup memadai ya. Meskipun demikian masih ada yang ke bawah. Selanjutnya untuk karakteristik deskripsi dari hasil pemeriksaan antropometri dan juga laboratorium. Di sini karena kita mengukur pada remaja, tentu saja untuk menentukan status gizinya kita mengukur berat badan dan tinggi badan. Menarik di sini rata-rata berat badannya ya 51,42 kg serta rata-rata tinggi badan yaitu 154 cm. Dan jika kita lihat lagi untuk hasil labnya ya meskipun di sini rata-ratanya masih di atas dari nilai rujukan, nilai normal ya masih oke, namun yang cukup menarik terdapat nilai HB di bawah 8 dan itu sangat memprihatinkan. Dan setelah di cross check kembali kami tidak mendapatkan informasi juga apakah memang ada yang sakit atau tidak. Namun ini cukup memprihatinkan. Dan nilai MCHC, kemudian MCH dan NCV kita juga cek di sini ya. Ini bisa menggambarkan tingkat anemianya dan juga tingkat keparahan anemia infeksi. Namun kita tidak terlalu membahas di sini. Kita fokus ke hemoglobin untuk menentukan anemia atau tidak. Nah, selain itu kita mencoba melihat bagaimana kondisi status gizi. Ya, jika kita lihat di sini untuk kategori IMT menurut umur ada kurus dan sangat kurus sekitar 5,2%, normal tentu saja mayoritas normal, namun ditemukan juga gemuk plus obesitas itu 18,8%. Sangat menarik di sini. Jadi meskipun ada yang normal, namun jika kita lihat ada sekitar hampir ya 20 lebih dari 20% ya, sekitar 23% itu mengalami masalah gizi. Dan untuk stunting sendiri berdasarkan indikator tinggi badan menurut umur masih ada yang stunting 15 dan juga 1,2 untuk sangat pendek. Jadi ini masih menjadi sebuah masalah buat kita semua. Kemudian hasilnya berikutnya untuk kondisi status anemia itu sendiri. Jadi berdasarkan analisis kita ditemukan sekitar 30% remaja putri mengalami anemia, artinya 3 dari 10 remaja mengalami anemia. Tentu saja data ini tidak jauh berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi memang konfirmasi kembali bahwa anemia pada remaja putri 3 dari 10 remaja putri itu mengalami anemia. Lebih lanjut lagi jika kita kategorikan ya, mulai dari anemia tingkat ringan, kemudian tingkat sedang dan juga tingkat parah. Dalam hal ini ya
lebih banyak berada pada tingkat ringan ya, sekitar 48,1. Meskipun demikian, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, masih ada yang di bawah 8 dan ini sangat memprihatinkan buat remaja ya. Saya kurang paham juga, tapi hasilnya seperti ini. Kemudian kita mencoba melakukan uji bivariat. Oh enggak, ini untuk data konsumsinya, mohon maaf. Jadi untuk data konsumsi di sini bisa dilihat lebih dari 50% remaja putri cukup untuk konsumsi makanan pokok maupun protein hewani. Jadi bisa dilihat di sini ya, ini cukup menarik juga menggambarkan bahwa ya porsi makan remaja itu mayoritas hanya terdiri dari makanan pokok dan juga sumber protein hewani. Artinya cuma ada nasi, kalau kita deskripsikan ya, ada nasi, ada ikan atau telur atau ayam, itu cukup bagi mereka. Nah, sedangkan untuk porsi protein nabati, sayur dan buah itu kurang dari 50%. Semuanya tidak mencukupi kebutuhan hariannya. Jadi ya ini cukup tantangan kita karena memang dari tahun ke tahun konsumsi sayur dan buah memang kurang ya. Tapi protein nabati ternyata juga kurang di sini. Selanjutnya bagaimana hubungan antara berat badan, tinggi badan dengan anemia. Ini menarik ya bagi kita. Jika dilihat di sini berat badan, kita coba lakukan uji perbandingan ya antara anemia dan tidak anemia. Rasanya meskipun proporsi jumlah sampelnya tidak sama, namun bisa dilihat bahwa semakin ringan berat badannya itu, maka kemungkinan besar semakin rendah juga nilai Hb-nya ya, terjadi anemia. Di sini ada perbedaan yang signifikan antara berat badan yang tidak anemia dan juga anemia. Kalau dilihat di sini rata-ratanya cukup jauh ya, 48 dan 52. Ini menandakan bahwa ya berat badan juga ini dapat menjadi salah satu indikator. Cuman kita belum lihat analisisnya apakah penambahan berat badan ataupun penurunan berat badan. Kemudian rata tinggi badan ya, ini meskipun tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, tapi ya memang hampir sama ya, 154 tidak jauh berbeda. Sedangkan untuk uji analisis hubungannya menggunakan uji chi-square, di sini kita lihat terdapat hubungannya antara status gizi dan anemia. Dalam hal ini status gizi berdasarkan IMT menurut umur. Ini inline tadi dengan berat badan. Jadi 11,1 responden dengan status gizi sangat kurus dan juga jika kita dilihat di sini tingginya jika lihat tidak mengalami anemia pada yang obesitas cukup besar juga. Namun uji hubungan menunjukkan bahwa status gizi ada hubungannya dengan anemia. Ini sebenarnya ada pembahasan lebih lanjut lagi di penelitian analisis kami berikutnya, namun di sini kami tidak tayangkan. Tapi pada prinsipnya status gizi di sini ada kaitannya dengan anemia. Ya, status gizi di sini bisa berarti dia mengalami masalah gizi pada gizi kurang maupun masalah gizi obesitas maupun normal ya, itu ada kaitannya ya, tergantung dari faktor-faktor lainnya. Kemudian kita mencoba menghubungkan juga dengan stunting, walaupun di sini kita lihat bahwa stunting pada remaja tidak ada hubungan yang signifikan ya antara stunting pada remaja, namun masih ditemukan sekitar hampir 30% remaja putri yang stunting juga anemia. Selanjutnya kita melihat bagaimana hubungan pola konsumsi kecukupan porsi dengan anemia. Jika kita kembali ke teori tadi bahwa pola konsumsi ini merupakan faktor penyebab tidak langsung terjadinya anemia. Jadi belum tentu kurang atau kecukupan porsinya ini ada kaitannya dengan anemia karena ada faktor lainnya. Namun jika kita lihat di sini biasanya jika terjadi defisiensi asupan atau intake yang kurang, ya secara tidak langsung defisiensi kecukupan dalam tubuh juga akan berkurang dan mungkin bisa menyebabkan anemia.
Namun pada uji hubungan K-square kita tidak menemukan hubungan antara konsumsi dengan anemia, tetapi masih ada 22,4% yang mengalami anemia dengan konsumsi makanan pokok kurang dari 3 porsi sehari. Kemudian untuk protein hewani yang cukup menarik juga, sebenarnya sumber utama zat besi bisa berasal dari protein hewani. Namun di sini kita melihat tidak ada hubungan antara protein hewani dan anemia. Ini mungkin perlu kajian lebih lanjut lagi, tetapi jika kita lihat proporsinya cukup besar juga ya, di atas 30% responden yang mengalami anemia dengan konsumsi sumber protein hewani kurang dari 2 porsi sehari. Jadi masih ditemukan anemia pada orang yang konsumsi sumber protein hewaninya kurang dari 2 porsi sehari. Selanjutnya untuk protein nabati itu sendiri, ya kami juga tidak menemukan hubungan yang signifikan ya, namun masih ada di atas 30% yang anemia dengan protein nabati kurang dari 2 porsi sehari. Begitu pula dengan sayur dan buah, kita tidak menemukan hubungan yang signifikan ya, namun masih ada di atas 30% ya, kurang lebih hampir sama tadi dengan protein nabati. Begitu juga dengan buah. Ya, tidak ada hubungan yang signifikan dan ya cukup menarik juga untuk proporsi yang anemia dengan kurang konsumsi sayur dan buah. Di sini kita juga membuat analisis kelompok bahan zat pelancar dan juga sumber penghambat ya. Untuk zat pelancar juga tidak ada hubungan ya. Di sini kita bisa lihat kita kategorikan zat pelancar kurang dari 2 kali sehari, juga tidak ada hubungan. Untuk zat penghambat juga tidak ada hubungan ya, namun cukup tinggi, prevalensinya sekitar 30%, hampir kalau kita lihat ya hampir rata proporsi dari yang anemia dan tidak mencukupi kebutuhan porsinya. Kalau di sini zat penghambat kebalikannya ya, bukan tidak mencukupi tapi lebih banyak gitu dikonsumsi dalam sehari. Karena kita tahu semakin tinggi konsumsi zat penghambat, kemungkinan besar semakin tinggi juga anemianya. Oke, dari hasil tadi kita bisa mengambil poin-poin penting ya. Di sini kita bisa lihat bahwa sumber protein hewani memang sumber utama zat besi, namun pada penelitian ini kita tidak menemukan hubungan, tetapi bisa dikatakan cukup baik untuk sumber protein hewani ya, karena hampir sebagian besar remaja putri mencukupi porsi kebutuhan hewaninya, protein hewaninya. Dan jika kita lihat lagi ya, anemia tentu saja memang disebabkan oleh beberapa defisiensi zat gizi mikro, khususnya zat besi, dan pada penelitian ini tidak terdapat hubungan dengan pola konsumsi dengan anemia, meskipun tadi ada beberapa data yang menunjukkan bahwa remaja dengan anemia itu tingkat kecukupan porsi hariannya belum mencukupi untuk hampir seluruh jenis kelompok makanan. Nah, yang menarik kita mencoba menganalisis lebih jauh lagi, membahas lebih jauh lagi mengenai jika tidak ada hubungannya dengan pola konsumsi, artinya ini berkaitan dengan kejadian infeksi, baik itu infeksi kronik ataupun infeksi akut. Jadi kita ketahui bahwa tadi infeksi dapat menjadi salah satu penyebab anemia. Namun sayang sekali, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kami tidak kontrol penyakit infeksi ya. Yang kami kontrol adalah sakit atau tidak, tapi jenis penyakitnya itu tidak kami kontrol, sehingga bisa jadi ada yang mengalami kecacingan atau ada yang mengalami infeksi kronik lainnya ataupun infeksi akutnya, itu termasuk dalam sampel kami, namun kami tidak melihat sejauh itu. Lingkungan juga ini cukup menarik ya. Lingkungan dapat menyebabkan anemia. Kebetulan lokasi penelitian kami itu di Bekasi itu adalah ada TPS gitu ya. Dan jika kita lihat lebih detail di sampel, sayang tidak ditampilkan per sekolah. Namun ternyata lokasi yang berdekatan dengan TPS itu lebih tinggi prevalensi anemianya dibanding sekolah-sekolah yang lain. Artinya di sini kita bisa
sedikit meraba-raba ya, sedikit menyimpulkan bahwa lingkungan itu bisa saja menyebabkan anemia. Dari mana asalnya? Dari lingkungan yang tidak bersih dan juga lingkungan yang tidak sehat itu dapat menimbulkan kondisi yang hipoksia pada tubuh manusia, sehingga bisa secara tidak langsung akan menyebabkan anemia. Untuk detailnya ini agak panjang ya untuk jelaskan sini, namun ya secara sederhana kondisi hipoksia itu ada kaitannya dengan kejadian anemia. Jadi ini cukup menarik buat temuan kita dan ini bisa menjadi bahan penelitian lebih lanjut lagi. Ya, saya rasa itu yang bisa kami sampaikan ya. Dari hasil penelitian yang kami temukan. Ini kesimpulannya ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, memang masih ditemukan 3 dari 10 remaja putri anemia. Kemudian meskipun terjadi kecukupan konsumsi di kelompok makanan pokok dan juga protein hewani, namun masih ada beberapa yang anemia pada kelompok tersebut. Dan juga ini sangat memprihatinkan atau PR bagi kita, ternyata konsumsi protein nabati, sayur dan buah pada remaja putri itu cukup cukup rendah ya, kurang dari kecukupan porsi harian yang dianjurkan. Dan ya dari penelitian ini kita bisa simpulkan tidak ada hubungan antara pola konsumsi. Sayang sekali kita tidak bisa menemukan, pada secara teori mungkin bisa masuk, namun ternyata ada beberapa faktor yang perlu lagi dikontrol agar bisa melihat lebih detail sejauh mana hubungan dengan pola konsumsi ini. Jadi meskipun konsumsi bagus, konsumsi kurang, itu belum pasti bisa mengalami anemia karena pasti akan ada faktor lainnya. Oke, jadi itu saja. Nah, sedikit kami sampaikan juga apa yang menjadi hambatan dari penelitian ini. Tadi sudah disampaikan mengenai jumlah sampel ya, bukan jumlah sampel tapi adanya sekolah yang mengundurkan diri. Tapi ya ini bisa kita kontrol, masih bisa kita atur untuk analisisnya. Namun sayang sekali kita tidak melakukan food recall atau record ya untuk memvalidasi FFQ tadi, karena kita lihat meskipun kecukupan porsinya 2 kali sehari, namun untuk kuantitasnya atau kualitasnya kita belum bisa lihat ya. Sebenarnya jika kita punya waktu yang cukup panjang ini bisa, karena kita melakukan kunjungan ke sekolah itu bukan dibatasi sih, cuman kita tidak bisa datang setiap hari ke sekolah untuk melakukan recall atau record. Jadi karena keterbatasan waktu, anggaran dan lain-lain. Dan sebagian besar responden ya memory loss, tidak mengingat jumlah porsi yang dikonsumsi selama sebulan terakhir. Jadi ini menjadi salah satu faktor juga bagaimana nanti untuk penelitian berikutnya ada baiknya itu melakukan food record. Jadi merecord apa yang dia makan, jadi kita bisa lebih bisa mengontrol loss memorinya. Oke, itu yang dapat kami sampaikan ya. Ini saran-sarannya. Tentu saja nanti ada banyak saran ya. Ini salah satu dari sekian dari banyak saran yang bisa kami sarankan. Ya, intinya program gizi di sekolah itu perlu, khususnya untuk peningkatan status gizi di remaja. Karena kalau status gizinya meningkat, otomatis atau kemungkinan besar itu bisa mengatasi masalah anemia pada remaja. Ini beberapa dokumentasi, ini referensi dari kami. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya yang sudah membantu jalannya penelitian ini, pada Java Foundation, Stikes Mitra Keluarga, Dinas Pendidikan Kota Bekasi, sekolah-sekolah yang terlibat, tim peneliti dan juga tim pengumpul data yang maraton. Ini beberapa dokumentasi bisa kita tayangkan di sini. Bisa ya, ini dokumentasi dari apa yang sudah kita lakukan di sekolah-sekolah. Kita juga pada saat kita melakukan pengambilan data, kita menyempatkan juga untuk melakukan edukasi. Kemudian ini proses-proses yang kami lakukan di sini. Ya, ada pengambilan data, pengumpulan antropometri, dan juga berat badan, tinggi badan dilakukan di sini ya. Oke.
Baik, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Semoga membantu untuk memperkaya literasi teman-teman dengan anemia remaja, khususnya pada siswa SMK. Ya, akhir kata kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, sampai bertemu di materi-materi lain. Terima kasih.